Masih banyak juga orang yang beranggapan bahwa antara filsafat dengan agama itu seolah-olah ada tembok yang besar gitu. Jangan terlalu banyak belajar filsafat nanti menjadi ateis dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hidayatuna TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Didi Manarul Hadi dalam acara Soan, sharing dan olah wawasan keislaman. Dan kali ini sangat istimewa karena saya sekarang berada di kediaman salah satu tokoh inspiratif bagi saya. Beliau seorang pakar filsafat. Beliau juga dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga terkenal dengan ngaji filsafatnya. Beliau tidak asing lagi bagi kita, Bapak Dr. Fakhruddin Faiz. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya terima kasih, Pak, sudah diperkenankan untuk soan, untuk silaturahmi. Kita akan berbincang-bincang santai, ya, akan menggali wawasan-wawasan jenengan terutama di bidang filsafat. Berbicara tentang filsafat ini, kebanyakan orang beranggapan bahwa filsafat ini sesuatu yang rumit gitu. Akan tetapi dengan kehadiran panjenengan ini bisa menyampaikan filsafat ini dengan sesuatu yang renyah dan mudah dipahami oleh kebanyakan orang gitu. Terutama setelah adanya ngaji filsafat itu, banyak kutipan-kutipan panjenengan, banyak di media sosial ya kita dengarkan, dan ternyata banyak juga followernya yang senang dengan apa yang disampaikan oleh panjenengan. Nah, itu kira-kira kenapa bagaimana jenengan bisa menyampaikan filsafat ini dengan renyah dan mudah diterima itu? Oke, kalau urusan renyah mudah diterima itu sebenarnya ya saya tidak tahu mengapa bisa begitu. Mungkin teman-teman bisa tanya yang mendengarkan. Hanya saja memang ya saya itu sejak kuliah itu S1, terus S2, terus S3 itu ya jurusannya filsafat. Jadi ya mudahnya saya sudah lama belajar filsafat. Iya, jadi sudah lama menekuni. Karena lama menekuni, jadi ada banyak hal yang saya pahami dari filsafat. Jadi akhirnya ada kesempatan untuk menyampaikan dari yang saya pahami itu untuk teman-teman. Iya, sebenarnya kronologinya cuma begitu, bahwa kemudian wah ini kok penyampaiannya dianggap lebih mudah dipahami dan lain-lain, itu ya alhamdulillah saja. Ya, tapi realitanya memang seperti itu. Jadi saya enggak, kalau ada yang tanya tipsnya apa, caranya gimana, itu ya saya enggak tahu. Tapi mungkin begini ya, untuk teman-teman saja mungkin yang ikut ngaji. Saya sering menyarankan teman-teman untuk sering latihan banyak membaca, kemudian latihan menulis. Jadi banyak membaca itu manfaatnya banyak. Kita kaya kosakata, kaya gaya bahasa, kaya diksi. Kemudian latihan nulis itu kita pinter milih kata, milih kalimat ketika mengungkapkan gagasan. Nah, ini ngomong, nulis, dan lain sebagainya itu kan sama kayak kita naik mobil atau naik motor. Itu kan perlu pembiasaan. Kalau sudah lama terlatih biasa, itu kadang ya sudah keluar sendiri begitu saja. Nah, belajar filsafat mungkin juga begitu. Jadi termasuk karena semakin sering menyampaikan, semakin kemudian kayak kita naik motor. Jadi tidak kayak waktu latihan dulu, tapi ya sudah insting saja kalau jalan itu tidak harus kalkulasi detail seperti waktu kita latihan. Semakin banyak jam terbangnya, semakin banyak jam terbangnya mungkin semakin mudah. Nah, menurut saya ya kalau yang teman-teman yang muda diawali dari banyak membaca, meskipun hari ini budaya membaca itu kan mungkin banyak tergerus oleh budaya
googling, budaya surfing, budaya main dengan gadget kita. Tapi semoga tidak sehabis itu. Semoga teman-teman masih asik, masih suka dengan membaca, mau juga untuk aktif menulis. Jadi ini melatih kita untuk tadi kalau ngomong mungkin bisa mudah dipahami orang karena pilihan kata, pilihan kalimatnya banyak. Kemudian nulis juga begitu, kita bisa ekspresi-ekspresinya pas. Itu saja sih dari saya, bahwa latihan khusus atau cara khusus dari saya enggak pernah ke sana. Ya, karena memang juga kebiasaan panjenengan yang mungkin karena biasa membacanya kuat dan menulisnya juga. Tapi memang kendalanya untuk anak muda hari ini tuh memang serba instan, Pak. Gitu. Jadi untuk membaca itu kayaknya sepertinya anak-anak muda zaman sekarang itu kayaknya sulit gitu, Pak. Jadi lebih banyak menonton video atau dengan visualisasi mungkin. Kebanyakan seperti itu. Memang tantangannya untuk hari ini. Ya memang generasinya berbeda. Kalau zaman dulu kita mengasumsikan baca itu ya pegang buku atau dengan cara-cara pegang kitab misalnya. Kalau sekarang mungkin medianya beda. Ya tinggal kita biasakan saja untuk adik-adik kita, anak-anak kita itu biar meskipun tidak pegang buku tapi pegang HP, laptop, gadget, di situ aktivitas membaca juga aktif. Oke. Nah, menurut pandangan jenengan sendiri terhadap anak muda saat ini, Pak, untuk minat mengkaji filsafat itu bagaimana, Pak? Ya kalau saya sih tidak harus dipersempit minat mengkaji filsafat. Semoga minat keilmuannya, minat belajarnya, minat intelektualnya ini menurut saya ya harus di upgrade semua, harus ditingkatkan semua. Karena bagi saya ya kuncinya peradaban itu ada di situ. Jadi kuncinya nanti keberhasilan kita menguasai peradaban itu ya satu-satunya jalan menurut saya ilmu pengetahuan. Jadi ya termasuk bagian dari itu ya filsafat salah satunya. Ya monggo saja Pak, saya kalau filsafat puyeng Pak, tapi kalau misalnya psikologi, sosiologi sesuai bidangnya masing-masing saya suka, ya enggak apa-apa, didalami di situ, digali di situ. Tapi kalau khusus untuk filsafat sendiri kira-kira di era sekarang ini masih banyak atau sudah mulai sedikit yang minat terhadap filsafat sendiri, Pak? Selalu ada, akan selalu ada. Ya meskipun tidak sebesar kan mengikuti cara berpikirnya orang. Misalnya orang-orang hari ini cenderung berpikirnya misalnya pragmatis, cenderung berpikirnya ekonomi, maka ketika dia milih jurusan, ketika dia milih keilmuan itu ya menyesuaikan dengan itu. Tapi akan selalu ada orang yang mengkhususkan diri, berminat, tertarik dengan filsafat. Ya termasuk agama. Al-Quran sendiri kan menyebut bahwa sebagian umat harus ada yang tafakuh fiddin. Jadi ya tidak harus semuanya. Ya seperti filsafat, sebagian pasti juga akan ada yang tertarik dengan filsafat dan mendalami filsafat. Karena setiap ilmu itu ya ada fungsi, peran dan ya manfaatnya masing-masing. Tidak usah semua bidang itu memerlukan kemampuan ini. Dan di situ menurut saya urgensinya filsafat yang paling besar untuk manusia. Jadi sebagai mesin juga. Untuk jadi karena tidak mungkin orang hidup tidak berpikir. Di setiap level, di setiap tahap hidupnya dia memerlukan pemikiran yang jernih. Ya, nah, kemudian banyak hal tentang filsafat cinta yang sering dibicarakan oleh panjenengan, dan itu juga yang menjadikan banyak anak muda senang minat dengan filsafatnya yang disampaikan oleh jenengan gitu. Nah, terutama tentang filsafat cinta itu, Pak. Nah, ini kira-kira panjenengan mendapatkan inspirasi dari mana atau tokoh siapa yang
terkait filsafat cinta itu? Sebenarnya mengalir saja ya. Ngaji filsafat itu memang nawaitunya sejak awal itu ngaji saja. Segala macam tema akan kita angkat kalau pas saya paham. Segala macam materi akan kita bahas kalau pas saya memang ngerti isinya materi itu. Ya karena ngaji ini sudah sangat panjang durasinya, ya akhirnya banyak sekali tema yang masuk. Ya ada yang mungkin orang menganggap ini asik, ini cocok, ada yang anggap ini tidak asik, ada yang termasuk tentang cinta tadi. Ya karena memang audiensnya sangat banyak anak-anak muda, mungkin isu cinta ini terus jadi menarik bagi mereka. Yang difavoritkan. Ya, jadi terus bagi mereka merasa tertarik. Mungkin selama ini mungkin pandangan mereka tentang cinta itu lebih banyak diperoleh mungkin dari film-film, sinetron-sinetron dan lain sebagainya. Iya. Nah, sekarang ternyata filsafat juga banyak bicara tentang cinta. Nah, mereka mungkin mendapatkan sesuatu yang baru dari ternyata begini kalau filsafat membahas tentang cinta itu. Dan bagi mereka menarik karena ilmu itu kan dari tidak tahu jadi tahu, itu kan sebenarnya rasanya asik, nikmat. Jadi menarik. Sesuatu yang baru sesuatu yang biasanya baru. Cuma dari cerita-cerita prosa, dari novel-novel, dari film, terus ini ada kaitannya dengan filsafat. Jadi sesuatu yang baru. Mungkin selama ini mereka sudah paham sih, sudah ngerti, tapi masih bulet di kepalanya. Nah, mungkin dari teori-teori filsafat itu akhirnya mereka terbantu untuk membahasakan, untuk memahami, oh ternyata ini yang saya alami selama ini. Nah, hakikat dari cinta itu dari perspektif filsafatnya itu seperti apa? Ya ini sebenarnya teorinya panjang ya. Mudahnya begini deh. Jadi cinta itu saya sering mengaitkannya dalam bentuk hierarki nilai. Jadi hierarki nilai dalam kehidupan. Jadi orang menjalani hidup ini ada yang serius, ada yang tidak serius. Orang yang serius itu ada yang hidupnya diisi dengan kewajiban-kewajiban. Administratif. Itu yang awal. Dia selalu bertanya apa yang harus aku lakukan, apa yang tidak boleh aku lakukan. Nah, ada pula orang yang orientasi hidupnya itu bukan kewajiban-kewajiban, tapi kebutuhan-kebutuhan. Apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan, apa yang aku perlukan, yang harus aku kejar. Ini kayak kedua. Dua orientasi ini kita menyebutnya orientasi yang egoistik, memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini tidak keliru. Memang hidup itu ya harus diawali kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang tidak harus kita tinggalkan, harus ngerti juga kita kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tapi kan tidak boleh berhenti di situ. Nah, di atas itu semua ada pola yang kita kenal tadi, namanya pola cinta. Jadi hidup dengan orientasi cinta itu hidup yang aspek pertama yang jadi perhatian itu apa yang bisa aku berikan pada yang aku cintai. Jadi tidak lagi egois kalau di level cinta. Jadi orientasi pertamanya itu memberi. Loh, kalau orang cinta apa terus tidak lihat dirinya sendiri, Pak, tidak lihat kewajiban, tidak lihat kebutuhannya, tetap dilihat. Tapi dia memenuhi kewajiban, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam rangka untuk nantinya bisa memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Nah, itu mudahnya itu. Makanya ciri paling kelihatan dari orang yang jatuh cinta itu menurut saya tidak egois.
Jadi orang yang jatuh cinta itu tidak mementingkan dirinya nggak sendiri. mementingkan dirinya. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia membuat yang dicintai bahagia. Nah, Yo persis kayak orang tua kita lah Iya. pada kita. Itu kan isinya mereka nggak peduli capek, lelah, sengsara, mati-matian kerja, memeras keringat, waktu, tenaga demi cintanya pada kita. tapi kadang-kadang juga saking sangat cintanya itu ada hal-hal yang tidak rasional. Jadi bahkan orang bilang tergila-gila karena cinta itu. Nah itu fenomena seperti apa itu, Pak? Nah, mesti ada mekanisme yang salah. Oh, Kalau iya. melakukan hal-hal yang tidak rasional itu nomor satu mungkin merusak dirinya yang mencintai atau apalagi merusak yang dicintai. Kalau ada indikasi dua hal ini merusak yang mencintai atau yang dicintai, ya dia harus belajar lagi cara mencintai yang benar. Berarti ada di cara mencintainya yang Ya, jadi trouble mungkin. ada cara mencintai yang kita harus belajar karena tidak semata-mata semangat ingin membahagiakan orang. Karena kalau hanya semangat saja kita tidak tahu teorinya, Iya. jangan-jangan yang kita lakukan malah membuat dia sedih. Atau jangan-jangan malah menghancurkan kita. Kalau menghancurkan kita ya pastinya dia yang kita cintai juga tidak berkenan Iya. dengan itu. Jadi penting juga bagi kita belajar cara mencintai yang benar. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Hmm. Kalau berbicara tentang cinta ini memang tidak ada habis-habisnya. Ya. Jadi pada intinya kita juga bercinta itu harus paham bagaimana cara kita mencintai supaya tidak terjebak dengan Iya, cinta yang makanya ada kan misalnya Ya. dalam banyak budaya itu tata cara untuk mencintai, ada filosof-filosof dengan konsep-konsepnya, bahkan agama juga banyak Ya. memberi rambu-rambu, jangan begini, jangan begitu. Itu dalam rangka apa? Biar cinta yang ini anugerah yang mulia, yang luar biasa ini tidak berubah jadi bencana, jadi malapetaka, malah hasilnya kontraproduktif Ya. dari semangatnya cinta itu sendiri. Ini istilahnya menjaga kesucian cinta. Iya, jadi tidak sekedar mencari senang-senang Iya. atau tidak sekedar menghancurkan diri untuk yang dicintai. Gitu. Iya. Oke, dari berbicara soal cinta kemudian berbicara persoalan filsafat dan agama, Pak Faiz. Nah, karena masih banyak juga orang yang beranggapan bahwa antara filsafat dengan agama itu seolah-olah ada tembok yang besar gitu. Seolah ada penghalang. Banyak yang memiliki perspektif bahwa oh nanti jangan terlalu banyak belajar filsafat nanti menjadi ateis dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira yang membuat perspektif seperti itu gimana, Pak Faiz? Belum paham terhadap filsafat sendiri atau bagaimana? Yaitu banyak rame kemarin-kemarin isu ini ya. Yang pertama begini, jadi ya memang ada pikiran-pikiran para filosof tertentu yang itu bertentangan dengan agama, keyakinan, dengan keimanan. Adalah kan kita juga tahu ada beberapa filosof yang ateis, anti agama dan lain sebagainya. Jadi tapi banyak juga gagasan-gagasan tokoh-tokoh filsafat ini yang berguna, bermanfaat untuk menguatkan keimanan, beragama secara cerdas, beragama dengan landasan akal budi secara manusiawi dan lain sebagainya. Jadi dari sisi ini sebenarnya ya wajar sih ada orang nggak suka filsafat ketika dia melihat tokoh-tokoh dan gagasan tertentu ini. Jadi saya sering menyebutnya produknya filsafat. Jadi banyak orang yang tidak suka dengan produknya filsafat, yaitu manusiawi. Ya, jadi saya suka tidak suka dengan sesuatu itu kan manusia. Jangankan yang jenisnya kayak filsafat, yang kadang-kadang yang
makanan enak saja, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kan kita tidak mungkin maksa orang, pokoknya ini harus enak. Kalau kamu ngomong gak enak, terus enggak kan. Jadi dari sisi ini saja wajar. Cuma seperti saya bilang tadi ya di awal, bahwa hakikatnya filsafat itu ketika seseorang berpikir benar, berpikir sistematis, komprehensif, kritis, dan lain sebagainya. Loh, hakikatnya filsafat itu ini sebenarnya. Nah, orang boleh tidak setuju dengan gagasan-gagasan filsafat tertentu, tapi harusnya dia tetap setuju dengan berpikir yang benar, berpikir yang lurus, berpikir yang kritisnya. Kalau dia sudah tidak mau berpikir, justru ini yang menurut saya nabrak perintahnya agama, jadi petunjuknya agama. Jadi boleh kalau memang alergi dengan kata-kata filsafat, silahkan saja pakai istilah yang lain. Yang penting tetap mau berpikir kritis, berpikir mendalam, berpikir yang benar, yang lurus. Mungkin jadi, harus pakai bahasa Arab, tafakur. Ya, kalau para ulama dulu kadang menyebutnya hikmah. Hikmah. Ya, jadi tidak masalah lah, monggo pakai istilah apa saja. Jadi yang pertama kita lihat ini ya, berarti kita bedakan filsafat sebagai produk-produk pemikiran dengan proses berpikir. Jadi tidak apa-apa kalau ada orang saya tidak setuju Karl Marx, saya tidak setuju Nietzsche, saya tidak masalah. Saya juga mengkaji sekian banyak tokoh itu, ya tidak semua saya setuju. Ya, karena memang isinya macam-macam. Jadi boleh-boleh saja di level itu. Tapi ketika masuk ke gagasan berpikir yang benar, berpikir yang baik ini, ya hendaknya menurut saya, ya pantasnya, ya kalau manusia masih ingin sehat lahir batinnya, ya harus mau berpikir yang benar. Terus kemudian ini Pak, ini sebenarnya mohon maaf agak menggelitik pertanyaannya. Jadi terkenal banyak anak-anak filsafat, mahasiswa filsafat itu yang udah nggak sholat katanya. Melihat fenomena seperti itu, pendapat panjenengan bagaimana? Oke, ya sebenarnya di mana-mana ada. Ya. Mahasiswa tidak sholat itu, tidak hanya mahasiswa filsafat. Jadi karena mau sholat, tidak mau sholat itu kan nanti berhubungan dengan kesadaran, berhubungan dengan kehendak, keinginan pribadi, macam-macam. Tidak usah jauh-jauh ke filsafat. Kalau urusan mau sholat, tidak mau sholat. Tapi memang ada mungkin beberapa mahasiswa filsafat yang punya semangat pencarian yang sangat serius, punya semangat. Saya ingin tidak mau menjalankan dulu sebelum tahu benar dasar filosofisnya, sebelum masuk akal, sebelum ngerti dalilnya dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang memang serius seperti ini. Kalau orang yang tidak serius, yang memang asli ini malas sholat, kan tidak perlu kita bahas, ya memang asli ini malas. Tapi yang memang kalau bahasanya anak-anak hari ini, fasenya fase pencarian, memang sedang mencari, ingin menemukan sendiri kebenarannya, ya tugas kita untuk mendampingi mereka, untuk menunjukkan, memberi alternatif-alternatif jawaban pada mereka. Berarti itu masih proses. Iya, tapi karena kira-kira itu bisa ke tahap mana biasanya mereka mengalami proses seperti itu? Ya, kita dampingi, kita misalnya gini, saya sering kalau ada anak-anak gitu, ya kita tanya, misalnya kalau kamu memang sedang pencarian seperti bahasamu, orang mencari itu kan harus jelas yang dicari apa, cara mencarinya seperti apa, kemudian ukuran bahwa saya sudah nemu yang saya cari itu apa, kok batinmu tentram kan atau apa, kan harus jelas itunya. Itu yang saya sebut mendampingi. Jadi kalau dia, oh Pak saya mencari ini, oh kalau kamu cari itu mungkin bisa di sini, itu yang saya sebut mendampingi. Berarti dengan udah banyak mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu? Ya enggak banyak, ya ada saja yang kadang-kadang begitu, tanya-tanya, gelisah tentang ini, tentang itu. Kadang-kadang di masyarakat kita itu anak-anak yang seperti ini kadang divonis, di judgment, wah ini anak rusak, ini anak kacau, akhirnya mereka ditinggal.
Akhirnya mereka mencari sendiri, akhirnya malah tidak karu-karuan. Biasanya apa itu Pak yang dicari? Nah, biasanya mereka itu merasa tidak puas, tidak nyaman dengan yang dia yakini selama ini. Mereka merasa kurang mantep. Mereka merasa apa ya hanya kayak gini, misalnya agama itu. Apalagi mereka banyak digelisahkan fenomena-fenomena yang ini orang beragama kok malah nabrak kemanusiaan semua. Ini orang katanya beragama kok gitu. Muncul banyak pertanyaan, muncul banyak keraguan dalam dirinya. Loh, ini anak-anak seperti ini kalau enggak kita dampingi, kita bareng-bareng bersama-sama mereka menunjukkan versi berbeda dari yang menggelisahkan mereka itu, kita akan kehilangan banyak. Ini kalau bahasa mudahnya, seandainya toh kita anggap anak-anak ini tersesat misalnya, menghadapi orang yang tersesat kan bukan kok terus dimarahi atau singkirkan atau di punishment orang itu kalau kesasar tersesat kan tugas kita untuk meluruskan, ya kita tunjukkan ini loh yang benar, ini loh yang kamu cari, alasan ini yang kamu ingin temukan tapi belum ketemu. Ini sebenarnya PR kita semua ya, kalau ada yang kayak gitu. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi memang fenomena di masyarakat saat ini ketika ada orang yang berbeda terus tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan, kadang-kadang ditinggalkan, dijauhi, gitu. Termasuk saya melihat juga di tataran mahasiswa juga seperti itu, gitu. Jadi betul tadi apa yang dikatakan Pak Faiz ini, ketika ada orang yang tersesat harusnya kita bantu dampingi untuk meluruskan, bukan malah dihujat atau malah ditinggalkan seperti itu. Nah, ya khususnya untuk yang muda-muda ya kan, ini asetnya bangsa. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita itu karena dia sering merasa tidak puas, dia sering merasa gelisah, tapi tidak tahu kemana harus mengekspresikan kegelisahan, ketidakpuasan. Akhirnya mencari macam-macam di luar dirinya yang aneh-aneh, nanti muncul macam-macam tragedi, muncul macam-macam. Kalau di Jogja kemarin ada kelitih lah, ada yang kayak gitu. Itu kan mungkin karena kita tidak dekat dengan mereka. Ya karena kita tidak dekat, ya kita tidak bisa ngasih petunjuk jalan yang lebih baik untuk mereka. Kita tidak bisa mendengarkan suara hati mereka yang mereka inginkan. Ya saatnya mungkin yang berkepentingan yang ada di posisi masing-masing kita semua untuk lebih bergaul, lebih dekat dengan mereka. Berarti hal-hal yang dilakukan penyimpangan itu memang berdasarkan kegelisahan terus tidak pernah ada yang mendampingi. Kemungkinan besar begitu. Di rumah mereka tidak ketemu jawabannya, tidak ketemu sandaran. Di sekolah juga begitu, isinya tugas, PR, yang mereka mungkin merasa wah tidak mampu, sulit. Akhirnya mereka melakukan segala yang menurut hitungan mereka memuaskan mereka. Atau bisa disebut itu pelampiasan atau bisa jadi begitu. Mereka mencari katarsis sendiri. Nah, sehingga kadang-kadang ada yang ke obat-obatan, ada yang ke tadi ada kelite, ada yang macam-macam. Kita biasanya terus tinggal marah saja ketika ada yang seperti itu. Kita marah-marah, kita inginnya memusnahkan saja mereka semua itu. Nah, terus kembali lagi ke filsafat dan beragama tadi itu Pak ya. Nah, tadi kan ada fenomena yang nggak mau sholat dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor ya. Nah, kemudian juga ada yang dia mengaku menjadi wali atau menjadi nabi gitu. Karena saya pernah mendengar itu. Ya ini memang menggelitik juga. Di UIN itu ada mahasiswa yang dia mengaku nabi gitu. Nah, katanya mahasiswa filsafat gitu. Itu kira-kira apa yang menjadi penyebabnya itu Pak? Apakah sama kegelisahan atau memang ada hal yang ya macam-macam. Karena kegelisahan itu nanti sublimasinya bisa macam-macam. Bisa kena ke mental, kena ke jiwa, sehingga mungkin mengalami
apa ya, halu-halu tertentu, mengalami situasi-situasi batin tertentu sehingga mereka sendiri tidak bisa ngontrol dirinya. Ya, termasuk melakukan yang aneh-aneh tadi, mengucapkan yang aneh-aneh tadi. Ya ini menurut saya semuanya PR kita. Jadi sementara ini kan kita serta-merta marah kalau ketemu yang seperti itu. Ingin segera menghukum mereka, mempanis mereka, menghancurkan mereka. Tanpa kita selami ini akarnya apa, kenapa adik-adik kita ini jadi begitu, anak-anak kita ini kok seperti itu. Kalau belum ketemu akar masalahnya, ya nanti kita pangkas yang ini akan muncul yang lain. Jadi kita bersihkan yang ini, mungkin muncul yang lain. Yang kemarin melakukan begal macam-macam itu, misalnya sudah ketangkep polisi, tidak lama lagi akan lahir yang lain. Makanya perlu mungkin ya kerja sama para ahli untuk membaca ini akarnya apa, akar sosial, akar budaya, akar keluarga, mungkin ada alasan apa sehingga anak-anak kita itu jadi seperti ini sekarang. Apa karena kita terlalu sibuk, kita terlalu asik dengan dunia maya kita sehingga mereka terbiarkan, atau jangan-jangan justru dunia maya itu yang meracuni mereka. Ada macam-macam itu. Ya perlu pembacaan lebih dalam, lebih komprehensif. Jadi sampai saat ini sementara akarnya ini masih belum. Iya, ya karena kita tidak pernah mendiskusikan ke mereka. Kita ini kan bisanya marah-marah ke mereka, bisanya semangat segera ingin menghukum, mempanis mereka. Yang mereka lakukan jelas salah. Banyak diantaranya mungkin malah kriminal. Ya itu harus dihukum karena kalau menurut hukum ya orang sudah dewasa, sudah memutuskan sendiri, ada rumus hukumnya sendiri. Cuma kan kita menyelesaikan masalah ini kan tidak hanya dari rumus hukum saja. Ada kalanya perlu rumus psikologi, perlu rumus sosiologi, perlu rumus budaya, mungkin perlu rumus-rumus agama dan lain sebagainya. Ini sangat mencerahkan sekali ya, karena memang selama ini kebiasaan masyarakat kita ketika ada suatu persoalan langsung tiba-tiba menjas, terus mengutuk dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa, saya kira beberapa ormas ataupun orang-orang penting di negara ini, dia selalu menyampaikan mengutuk segala bentuk kekerasan dan sebagainya gitu. Ya kekerasan memang harus dikutuk dalam level apapun. Cuma kan kutukan kan bukan berarti terus selesai masalah. Kita harus mencari kenapa sih budaya kekerasan ini kok terus jadi marah. Baik kekerasan verbal, bahkan masuk kekerasan fisik. Itu kok terus tambah terus selama ini. Nah itu kan perlu pembacaan lebih dalam. Iya, berarti nggak hanya sekedar mengutuk saja gitu, tapi harus ada pembahasan-pembahasan bagaimana menyelesaikan dari akarnya itu, Pak. Mengutuk ya boleh, menunjukkan ketidaksetujuan dengan itu boleh, ya paling tidak masih waras lah, ya masih tidak suka dengan kekerasan. Tapi kan tidak selesai dengan itu, perlu langkah-langkah selanjutnya. Ya, karena memang saat ini banyak sekali fenomena-fenomena degradasi moral mungkin, Pak. Kemarin ini Keliti di Jogja sendiri, terus di skala nasional kemarin banyak isu-isu kekerasan seksual dan lain sebagainya. Mungkin itu ada satu akar yang persoalan yang belum bisa terselesaikan. Ya, macam-macam itu pokoknya harus kita baca dalam lah. Kok malah marak lagi misalnya yang kekerasan seksual. Kadang-kadang malah kok ini ada kasus dari dosennya ke mahasiswi, ada kasus. Nah ini itu perlu dicermati, tidak hanya fenomenanya tapi juga akar-akarnya. Berarti membutuhkan filsafat juga itu, antara lain. Yang saya bilang tadi, ini bisa jadi nanti ketemunya akarnya di psikologi masanya, mungkin bisa di aspek budayanya. Mungkin jangan-jangan kita tidak sadar loh, sekarang budaya kita itu semakin kesini semakin berubah. Sehingga karena ketidaksadaran itu ketika ada fenomena-fenomena muncul, kita terus kaget, kita terus marah-marah, kita terus gelisah. Nah,
Atau mungkin ada orang tertentu yang bukan hanya tidak sadar, tapi tidak mau menyikapi perubahan, melihat ada perubahan-perubahan ini dan lain sebagainya, ada banyak. Kalau dari sisi filsafat sendiri bagaimana? Perspektif filsafat sendiri menanggapi berbagai persoalan seperti ini. Kalau filsafat ya luas Mas nanti melihatnya. Filsafat itu kan hanya menawarkan alat-alatnya. Datanya tetap harus dari lapangan, dari berbagai bidang. Ya, dilihat apanya, misalnya kok ada sekarang orang cenderung kekerasan misalnya, nanti filsafat yang mengolah itu, kenapa itu muncul, kemudian dari pandangan hidup yang seperti apa, kemudian dari gaya hidup yang bagaimana, dari misalnya kalau itu ajaran yang seperti apa dan lain sebagainya, kemudian direfleksikan secara kritis, dicari di mana dasarnya, di mana akarnya, di mana asumsi-asumsi yang dipakai apa, kemudian proses berpikir yang digunakan apa. Anak-anak ini kok terus jadi kejamnya seperti itu dia cara berpikir apa yang digunakan, tujuan dia apa. Terus kalau sudah sampai dengan tujuannya seperti ini, itu apa yang dia dapatkan. Ada rasa menyesal nggak sih anak-anak kita itu melakukan itu, atau malah bangga? Terus kalau bangga terus gimana? Kok bisa jadi bangga? Akarnya apa? Standar baik buruk menurut mereka seperti apa dan lain sebagainya, itu filsafat. Cari berbagai macam persoalan banyak perspektif yang mungkin bisa diangkat. Baik. Banyak sekali ya tadi yang sudah didapatkan, dari mulai bagaimana belajar filsafat dengan riang gembira, terus filsafat cinta, dan kemudian filsafat dan agama, dan diakhiri dengan bagaimana perspektif filsafat menghadapi berbagai macam persoalan yang ada saat ini. Mungkin karena waktu yang terbatas ya, mencukupkan untuk sharing-sharing kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Faiz sudah berkenan menerima kami bersilaturahmi, sharing dengan teman-teman Hidayatul Nafis. Mungkin terakhir Pak Faiz bisa menyampaikan pesan untuk anak muda saat ini. Quote apa yang mau disampaikan? Baik, untuk anak-anak muda, untuk adik-adikku, anak-anakku, semuanya saja. Ya mungkin hari-hari ini teman-teman kalau sekedar referensi, sekedar mencari rujukan di online banyak, mencari. Yang penting saran saya, selain belajar jangan berhenti, ayo kita menjalankan yang baik-baik yang kita tahu, meskipun sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sejauh kemampuan kita, sejauh kuasa kita. Mari kita membiasakan hal-hal yang kita sendiri sudah tahu bahwa itu positif. Jadi karena kita itu tergantung pada kebiasaan yang kita lakukan. Seperti apa aku, itu tergantung kebiasaan apa yang selama ini aku lakukan. Maka mari memupuk kebiasaan-kebiasaan baik di level apapun, sejauh yang kita lakukan. Ini saja, tidak banyak-banyak. Itu luar biasa ya. Jadi sedikit apapun hal-hal yang positif harus kita jalankan supaya kita bisa terbiasa melaksanakan hal-hal yang positif. Baik, demikian, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih para pemirsa Hidayatul Nafis di mana berada. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.